Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pembahasan soal praktikum bedah riset itu merupakan hal-hal yang menjadi andalan dari Rado Institute dengan satu tujuan untuk menjadikan mahasiswa Indonesia mandiri, memahami teori perkuliahan tentu saja dengan literasi-literasi yang dihasilkan oleh Rado Institute. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas suatu soal yang sangat menarik, yaitu soal dari tentang transformasi fungsi variabel acak joint density function menjadi suatu joint density function. Nah, ini merupakan suatu tahapan yang terumit dari transformasi variabel acak yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia soalnya akan kita bahas. Nah, soal 6.71. Nah, kalau 6.71 diberikan itu artinya pakai bintang itu agak rumit ya. Nah, diberikan Y1, Y2 saling bebas terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata beta. Dan didefinisikan U1 sama dengan Y1 tambah Y2 dan U2 sama dengan Y1 per Y2. Katanya buktikan bahwa joint density function yang baru, nah ini disuruh buktikan joint density function yang baru itu adalah seperti yang Anda lihat. Nah, tentu kita cek dulu densitas yang lama, densitas yang diketahui atau yang lama, FY1, Y2, karena dia saling bebas, maka hasil perkalian density tunggal. Oke, Y1 kali Y2. Nah, ini konsep yang harus dipegang ya. Nah, karena dia Y1 eksponen dengan rata-rata beta, maka dia seper beta min Y1 per beta. Sedangkan Y2 begitu juga seper beta eksponen min Y2 per beta. Maka ini hasilnya adalah seper beta kuadrat eksponen min seper beta Y1 tambah Y2. Nah, ini join yang lama atau yang diketahui untuk Y1 besar dari 0, Y2 juga besar dari 0. Nah, sekarang diberikan, nah ini paling penting nih, diberikan U1 sama dengan Y1 tambah Y2. Dan diberikan U2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa yang langkah pertama kita harus dapatkan H inverse U1 dan kita harus dapatkan juga H inverse U2. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lihat. Nah, dari U2 sama dengan Y1 per 2, kita peroleh Y1 itu adalah U2 kali Y2. Nah, dari U1 sama dengan Y1 tambah Y2, maka yang kita peroleh di sini adalah Y2-nya adalah U1 kurang Y1. Nah, Y2-nya itu dia. Di mana Y1 tadi adalah U1, Y1 sendiri tadi adalah U2
kali Y2. Y1 sendiri adalah U2 kali Y2. Nah, dari sini kita peroleh Y2. Nah, ini dia. Dari sini kita peroleh bahwa Y2 itu adalah tunggu dulu, kita keluarkan dulu U1. Tunggu dulu, kita geser. Berarti U1 di sini adalah Y2 tambah U2 kali Y2. Nah, sedangkan U1 adalah Y2 U2 tambah 1. Jadi kita peroleh Y2 in V2 adalah U1 per U2 tambah 1. Nah, ini yang menjadi H inverse U2. Nah, untuk H inverse U1 kita kasih batas. Karena Y1 tadi adalah U2 kali Y2, di mana Y2 tadi, ini U2. Y2 tadi adalah U1 per U2 tambah 1. Nah, ini menjadi H inverse U1, yaitu U1 U2 per U2 tambah 1. Nah, langkah berikut yang kita cari adalah Jacobian. Nah, Jacobian ini seperti kita ketahui, ini adalah nilai turunan parsial dari DH inverse U1 terhadap U1 dan DH inverse U1 terhadap U2. Dan baris berikutnya adalah H inverse dari U2, U1, dan DH inverse U2 terhadap U2. Nah, ini yang mau kita cari ya. Ini akan kita cari. Determinan ini yang mau kita cari. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan nilai H inverse. Tentu kita perlukan DH inverse U1 terhadap U. Oke. Ini tentu dia menjadi Y1. Mana tadi ini Y1 terhadap U1. Berarti U2 per U2 tambah 1. Nah, ini dia. Lalu berikutnya kita perlukan H inverse U1 terhadap U2. Nah, tadi kalau kita lihat terhadap U2 berarti VU absen. Nah, ini VU absen terhadap VU2 U absen. Berarti U2 turunannya terhadap U2. U1. Oke, udah VU absen. Berarti U2 tambah 1 kali dengan
U1 dikurang UV absen. U1 U2. U1 U2 per V kuadrat. Nah, ini terhadap U2. U2 tambah 1 kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan tentu menjadi U1 per U2 tambah 1 kuadrat. Nah, berikutnya turunan H inverse U2 terhadap U1. Maka terhadap U1 tadi, mana U2? Nah, ini U2 tadi, ini HU2 terhadap U1, 1 per U2 tambah 1. Per U2 tambah 1. Sedangkan H inverse U2 terhadap U2 sama dengan VU absen 0. VU absen kurang U V absen kurang U1 per U2 tambah 1 kuadrat. Nah, ini tadi. Ini tadi kalau turunkan terhadap VU absen 0 kurang UV absen. Oke. Nah, dari sini kita dapat peroleh Jacobian kita adalah nilai determinan dari U2 per U2 tambah 1 dikali dengan, nah ini kalau sederhanakan U1 per U2 tambah 1 kuadrat. Di bawah ini adalah 1 per U2 tambah 1. Di sini dikali dengan minus U1 per U2 tambah 1 kuadrat. Nah, nih. Nah, nilai determinan ini tentu menjadi minus U1 U2 per U2 tambah 1 pangkat 3 kali determinan kurang U1 per U2 tambah 1 pangkat 3. Nah, ini tentu menjadi minus U1. Di sini tentu U2 tambah 1 per U2 tambah 1 pangkat 3. Nah, jadi ini tadi habis. Ini tinggal 2 pangkatnya. Bagi tinggal min U1 per U2 tambah 1 kuadrat. Nah, karena dia nilai mutlak, tentu dia menjadi positif. Kita ambil positif sama dengan U per U2 tambah 1 kuadrat. Kita ambil yang positif. Nah, lalu untuk menghasilkan join density baru FU1U2 adalah dengan cara menukar variabel acak densitas lama, join density lama dengan H inverse U1. Ini dengan H inverse U2 dikali dengan Jacobian tadi, nilai mutlak atau determinan mutlak. Sama dengan 1/beta kuadrat. Nah, eksponen min 1/beta. Nah, ini Y1 berubah jadi H1 inverse. H1 inverse tadi bernilai
U1, U2, U1, U2 ini per U2 tambah 1 tambah U2-nya tadi adalah U1 per U2 tambah 1 dikali dengan Jacobian tadi adalah Jacobiannya U per U1 sorry. U1 nih, U1 sorry. U1 U2 tambah 1 kuadrat. 2 tambah 1 kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah U1 per beta kuadrat eksponen min 1 per beta dikali dengan U1. Nah ini U1 ini ya. U1 tinggal U1 U2 ini keluarkan U1 tinggal di sini adalah U1 kali 1 per U2 tambah 1 kuadrat. Untuk U1 besar 0 dan U2 juga besar dari 0. Nah, inilah yang kita buktikan menurut hasil yang ingin kita buktikan tadi. Nah, kita berhasil membuktikan ini. Ini tadi dia. Nah, ini hasilnya. Kita berhasil membuktikannya. Oke. Ini merupakan suatu perbincangan yang sangat menarik sekali malam ini. Saya rasa begitu rumitnya jalan matematik ini, tapi dengan kesabaran kita bisa berbuat baik. Bisa fokus menghasilkan nilai yang benar. Oke, cukup untuk edisi malam ini. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.